alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya bapak-bapak semua? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah kita sudah masuk bulan Dzulqa'dah, di antara bulan yang diharamkan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara 4 bulan yang ada dalam ke-12 bulan yang menjadi tatanan waktu kehidupan bagi setiap umat manusia. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Nanti ada lagi pada saat di pertengahannya, yaitu adalah bulan Sya'ban. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala limpah curahkan karunia, rahmat, bahkan dilipat gandakan, Pak. Amalan-amalan kebaikan kita yang kalaulah dihitung pada setiap kali kita melakukan kebaikan yang biasanya hanya dilipat ganda 10, bisa jadi dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lipat ganda yang tidak terhingga dan tidak terhitung, disebabkan bulan yang mulia ini. Begitupun antisipasi bagi setiap dosa yang dilakukan oleh hamba, maka besar kemungkinan pula potensi keburukannya akan berlipat ganda. Walaupun kita tahu secara idealnya perhitungan menjadi sebuah dosa itu dengan 1 kali perbuatan salah diganjar 1 dosa. Namun antisipasi dari bulan hurum ini, Syahrul Hurum ini, maka perbuatan dosa pun akan sangat berdampak buruk kepada kehidupan kita. Maka dari itu tema yang akan kita sadur, kita akan bahas, kita akan sharing bersama mengenai arti nilai dari sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan yang tercipta di dunia yang segmentasi waktunya sementara. Jamaah sekalian, kalau kita melihat fenomena yang terjadi dalam kehidupan bersosial kita sebelum datangnya Covid, kisaran waktu 2017, 18, 19 itu sudah mulai menjamur yang namanya coffee shop. Kafe-kafe mulai tumbuh, diterpa badai dengan adanya Covid dan pandemi. Ada yang diantaranya itu jatuh tunggang langgang, ada yang pailit namun ada tetap bisa bertahan, hingga akhirnya sekarang sudah mulai merembah lagi, sekarang mulai menjamur lagi, mulai ramai lagi. Yang di dalamnya itu bukan hanya yang ngopi zaman dulu itu hanya bapak-bapak, bukan hanya kaum tua, namun banyak juga anak-anak muda digandrungi oleh mereka, kaum muda, bahkan pemudi. Dulu coffee shop itu banyaknya laki-laki, rambut gondrong, setelan selengean, anak mahasiswa. Sekarang mahasiswi juga masuk ke coffee shop, kopi dan kafe zaman sekarang itu. Dan ini ternyata menurut analisa dari pengamat psikis ataupun dari seorang psikolog, beliau itu melihat bahwa ada dampak fenomena kesehatan mental yang orang-orang di zaman milenial, khususnya Gen Z pada saat ini, mereka untuk mencapai kesemaptaan hidup, orang-orang yang sudah selesai di wisuda, udah beres sekolahnya, mereka diterpa dengan kehidupan nyata, ditekan dengan realitas kehidupan yang begitu membebani. Berangkat kerja, keluar dari rumah itu sudah ketemu dengan macet. Belum lagi kalau udah beres hujan, banjir. Untuk bisa nyampe ke kantor tepat waktu itu perlu perjuangan, berlelah-lelah. Setelah datang pun disuguhi dengan berkas yang menumpuk, pekerjaan yang sudah siap menyapa mereka. Pagi-paginya udah kayak gitu. Maka siang harinya mereka perlu refresh, datang ke coffee shop, bentar-bentar ngopi lagi, merehatkan lagi, refresh lagi, menyegarkan lagi. Begitupun orang-orang yang berada di ladang di pertanian. Mereka ketika di waktu paginya menyiapkan lahan agar siap untuk ditanami. Setelah tanaman itu dikubur, setelah disemai, maka mereka siapkan irigasi yang baik. Dan ternyata masalah yang terjadi kadang sekarang itu, cuaca itu tidak baik-baik saja sebagaimana hitungan musim pada umumnya. Nukuduna hujan. Sekarang kadang-kadang sudah masuk September, Oktober, November, hujan belum ada. Februari, Maret, April, Mei harusnya panas, malah sekarang masih banyak hujan. Para petani dihimpit oleh kesulitan untuk mendapatkan pupuk yang bersubsidi. Ini petaninya sudah dihimpit dengan masalah kehidupan yang begitu kompleks.
Anak-anak sudah tidak betah lagi berada di dalam rumah. Mereka mencari kenyamanan, kedamaian, berangkat keluar rumah, berkumpul dengan temannya. Terlepas apakah itu di kafe, di warung, warmindo. Untuk di zaman sekarang, kenapa bisa seperti itu? Karena ekspektasi orang tua yang memaksakan kehendaknya bagi anak. Kamu harus jadi ini nak, kamu harus seperti itu nak, nilai kamu harus bagus, kamu harus masuk universitas tertentu, kamu harus jadi orang seperti ini, tanpa melihat bagaimana kondisi anak itu tumbuh. Kehidupan sekarang untuk mencari arti sebuah kebahagiaan amat berat rasanya jemaah. Dan kita itu disuguhi dengan waktu yang terasa begitu sangat cepat. Berputarnya itu udah ketemu subuh lagi, kajian Sabtu deh, enjing nah halako siang-siang atau tinggal istirahat pingpong sama teman-teman, sorenya siap-siap ke masjid. Putar situ, setiap pekannya terasa begitu cepat. Tidak bisa ditahan ini waktu, terasa begitu deras dan cepat. Maka dari itu jangan salah Pak, sekarang sudah mulai tumbuh lagi gagasan-gagasan dan konsepsi mengenai mencari arti sebuah kebahagiaan. Salah satu indikasinya sekarang sudah muncul banyak healing. Kunaon atuh darudet wae. Tapi padahal tos healing balik deui malah nambah rudet. Kebanyakan seperti itu. Harusnya ketika kita melakukan healing, refreshing itu pulang nambah segar, keimanan meningkat, sudah tadabbur, sudah tafakur, kembali pada rutinitas, siap menjalani hari-hari dengan lebih optimal. Harusnya seperti itu. Hingga akhirnya ada konsepsi gagasan dari pemikiran Yunani kuno yang disebut dengan teori filsafat Stoik. Sekarang sudah digandrungi. Dan nilai-nilai yang ada dalam teori filsafat Stoik itu ternyata banyak yang selaras dan tidak berseberangan dengan asas-asas Islam dalam memandang sebuah kebahagiaan. Stoik Pak. Stoik teh saha? Bukan nama penemunya. Karena penemunya itu salah satu riwayat ataupun salah satu sumber menyebutkan ditemukannya itu di tahun ketiga sebelum Masehi oleh seorang filsuf yang bernama Zeno. Setelah itu orang-orang yang berada di pelataran-pelataran, tempat-tempat serambi, di pondok-pondok, di balai-balai, mereka ngobrol di situ, ngobrolnya tentang kehidupan, realitas kehidupan. Dan obrolnya itu tidak begitu masuk dan mendalam, ngobrolin tentang kehidupan, kamu biar nggak stres kamu seperti apa. Jadi obrolan orang-orang yang berada di serambi. Kalau istilah orang memberi musibah di serambi masjid, ngobrolkan tentang arti kehidupan, kasusah, kahese, menumpahkan setiap kendala dalam kehidupan mereka dan dicari solusinya dari obrolan-obrolan ringan. Hingga akhirnya ditemukanlah konsep stoicisme. Orang-orang yang biasa ngobrol di pelataran-pelataran masjid, di rumah-rumah di zaman Yunani sana, dan yang diobrolkan itu mencari arti dari sebuah kebahagiaan. Salah satu konsepnya menarik Pak. Apa itu? Sebelum kita melihat bagaimana persepsi Islam membicarakan mengenai kebahagiaan, ini 3 tahun sebelum Masehi itu, 3 abad sebelum Masehi, mohon maaf, itu diobrolkan mengenai konsep apa? Pertama, kamu kalau mau bahagia, kamu kalau nggak mau stres, kamu harus bisa mengendalikan apa yang kamu bisa, dan juga kamu mengangkat tangan. Jangan ikut campur, jangan urusi segala sesuatu yang bukan berada dalam kendalimu. Apa maksudnya jemaah? Mengendalikan sesuatu yang dapat dikendalikan dan berlepas dari segala sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Contoh sederhana, kita itu tidak bisa dan tidak mungkin dapat mengendalikan bagaimana opini, persepsi, perasaan orang lain kepada diri kita. Kita nggak bisa memaksakan agar orang itu suka sama kita. Kita nggak bisa memaksakan bahwa seseorang itu jadi mencintai kita, nggak bisa. Maka kita hanya bisa mengendalikan sesuatu yang bisa kita kendalikan. Nu penting mah urang hadeka batur, bae batur bari kumaha we ka urang ge. Yang penting kita tebar senyuman. Tidak apa-apa orang berkecut muka kepada kita, bermasam-masam kepada kita, gak jadi masalah, gak ngefek sama kita. Dan apapun yang terjadi itu terima saja. Itu konsep stoicisme. Jadi anak-anak muda sekarang tuh ngobrolnya itu Pak. Udahlah, gak usah terlalu dipikirkan pandangan orang kepada kita. Yang penting kita berjalan saja, mencari nilai kebahagiaan sendiri. Nah, jamaah sekalian, dan Islam mengajarkan, Allah Subhanahu wa ta'ala
membuat hidup kita itu agar senantiasa masuk dalam kategori rasa bahagia. Allah itu menyeru, meminta, mengajak dan membuat sebuah jalan yang begitu banyak agar kita itu bisa hidup bahagia di dunia. Mana buktinya? Coba bapak-bapak nanti lihat di surah Yunus ayat ke-25. Ini adalah bukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala sejatinya Allah itu hanya mengajak kepada kita bukan kepada arah yang lain, tapi mengajak kepada tempat yang penuh keselamatan, tempat di mana orang-orang akan mendapatkan kebahagiaan. Syariat ini dibuat itu bukan untuk membuat diri kita menjadi sulit hidup, Pak, tapi bahkan membuat kehidupan teratur, berkesinambungan dan penuh dengan ketertiban dan kebahagiaan. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah sendiri yang berucap. Allah firmankan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala yad'u, menyeru, mengajak kita ila daris salam, menuju tempat yang penuh dengan kesejahteraan. Allah tuh buat kita hidup di dunia ini agar bahagia, sehingga kita bahagia juga nanti ketika kita kembali kepada Allah, masuk ke dalam surga. Salah satu analogi sederhana, saya pernah baca bukunya seorang dokter yang masih muda. Beliau sudah sangat dikenal di kalangan para pemikir ya, karena channel YouTube-nya berbicara mengenai filsafat Islam. Namanya Dr. Fahrudin Faiz, lulusan jebolan UGM. Nah, beliau itu menulis buku yang begitu menarik. Apa bukunya? Filsafat Kebahagiaan. Beliau sebutkan bahwasanya kalau ada orang hidup di dunia dan dia tidak bahagia dengan kehidupannya, sama saja dia sedang berbuat buruk kepada Tuhan, katanya gitu. Sama saja dia sedang kurang ajar, bahkan bahasa seperti itu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu nggak bahagia menjalani kehidupan dunia. Kenapa bisa seperti ini? Karena analogi sederhananya jemaah sekalian, kalau misalkan kita punya kenalan, kita punya kolega yang seorang ini oleh kita dijamu, diberikan servis yang baik, kita berikan tempat tinggalnya, bahkan ketika dia dalam kesulitan kita bantu, kita tolong. Tapi setelah kita tolong habis-habisan nih orang ini, dia tidak menampakkan ekspresi wajah yang bahagia. Contoh, Pak, kalau misalkan kita di jalan, ada orang sedang mogok, dia nggak bisa tuh merotasi bannya, nggak punya dia ban serepnya rusak juga. Terus kita berhenti, kita berikan pertolongan, bahkan kita bantu untuk digantikan velgnya, kita pasangkan ban yang baru. Setelah itu, nih orang yang dibantu ini nggak senyum-senyum acan kepada kita. Jangankan berterima kasih, malah ngasih wajah yang kecut kepada kita. Gimana perasaan kita, jemaah? Bagaimana respon kita pada orang itu? Atau harusnya seperti apa ketika kita sudah diberikan pertolongan dan bantuan dari orang lain gitu? Dalam arti jemaah sekalian, ketika sekarang Allah sudah berikan kita hidup, Allah fasilitasi hidup kita, Allah rawat kita, Allah berikan rizki kepada kita, bahkan ketika kita salah Allah ampuni kita, tapi lantas kita terus mencela kehidupan dengan menyebutkan aku belum bahagia. Udah 40 tahun masih mencari arti sebuah kebahagiaan. Dia bermasam-masam berkecut muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segalanya kepada dia. Apa enggak kurang ajar itu seorang hamba kepada Allah? Terseri-seri acan, tidak bahagia. Ketika ditanya, kamu puas enggak setelah diberikan ini? Bagaimana pendapat kamu setelah aku berikan solusi? Dia ngomong, ini bukan bantuan ini mah. Padahal semuanya udah diberesin tuh. Maka dari itu nggak ada alasan untuk kita tidak bahagia mencari kehidupan. Bahkan kalau kita tidak bahagia, sama saja kita sedang menyia-nyiakan setiap fasilitas hidup yang Allah beri dalam kehidupan kita. Yang kedua jemaah sekalian, ini yang lebih menarik. Bahkan untuk masuk surga nanti setelah kita mati itu, syaratnya apa? Kita harus bahagia dulu di dunia. Orang nggak bisa masuk surga di akhirat kalau dia nggak bahagia di dunia. Apa tandanya? Orang yang bahagia adalah orang yang bersyukur. Kalau dia nggak bersyukur, dia nggak bahagia di dunia, tandanya dia pun sulit untuk masuk ke dalam surga. Bahkan seorang ulama sebutkan bahwasanya inna fid dunya jannah, bahwa sesungguhnya di dunia ini ada yang disebut surga jemaah. Saya sudah sebutkan dalam halaqah ini. Di surga itu di dunia itu ada surga.
Man lam yadkhulha, siapa orang yang tidak masuk ke dalam surga dunia, lam yadkhulil jannatal akhirah, dia tidak bisa masuk surga yang ada di akhirat. Orang masuk surga akhirat harus masuk surga dunia dulu. Tapi yang dimaksud dengan surga dunia bukan harta, bukan tahta, bukan wanita, bukan kuota zaman ayeuna mah. Tapi apa jamaah sekalian? At-ta'ah adalah ketika seseorang melakukan ketaatan dan pada saat itu dia merasa tenang dan berbahagia. Jadi bahagianya kita muslim itu pada saat kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah ketika kita sholat kita merasa tenang? Bukankah ketika kita baca Quran hati kita tidak gusar? Bukankah kita ketika bermajlis seperti ini setidaknya kita terkoneksi dengan Allah, berzikir kepada Allah, membuat tumaknina dan tertunduk hati kita di hadapannya? Maka dari itu jamaah sekalian, nikmatilah surga yang ada di dunia. Dengan apa? Bukan dengan clubbing, bukan dengan foya-foya, bukan dengan main dengan LC. LC-nya sanes ustad di dimanya. Bukan dengan cara-cara yang seperti itu, tapi dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk kepada kita di dalam surah Yunus ayat 62 sampai 64 jamaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Pertama, Allah Subhanahu wa taala sedang berikan informasi bahwasanya ketahuilah oleh kalian bahwa wali-wali Allah, ini wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, mereka itu hidup la khaufun, tidak ada rasa takut, wa 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka enggak rasa takut dan mereka tidak bersedih hati ketika mencari kehidupan. Siapa wali-wali Allah itu jemaah? Apakah mereka yang bisa terbang ke atas langit? Apakah mereka yang bisa berjalan di atas air? Apakah mereka yang bisa membuat mereka terbelah seperti dalam konsep ninja seperti itu? Satu waktu jasadnya ada di Cimahi, satu waktu yang bersamaan ada di Mekah. Apakah yang seperti itu disebut wali? Di sini dinyatakan seorang wali itu jamaah sekalian adalah mereka alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu adalah mereka yang beriman penuh kepada Allah dengan keyakinannya, wa kanu yattaqun, dan mereka pun bertakwa kepada Allah. Siapapun yang beriman dengan baik, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah wali Allah, kekasih Allah yang Allah akan jaga hidupnya agar tidak buat hidupnya itu sedih dan juga susah. Lahumul busyra, ini yang menjadi penekanannya. Kenapa hidup kita manusia di dunia itu bahagia? Karena orang beriman, bertakwa, Allah akan berikan busyra fil hayati dunia. Busyra itu kabar gembira. Kalau misalkan ya, saya pulang ke rumah, tiba-tiba ada yang ngetok rumah, tek tek tek, Pak, assalamualaikum. Tiba-tiba ada yang bawa beras. Nah, ini adalah busyra. Atau ketika sampai ke rumah yang telepon, Pak, saya kebetulan ini ada tiket kosong untuk terbang pergi kemana? Ini dapat hotel, ada destinasi, staycation segala macam. Itu busyra. Busyra itu kabar gembira yang membuat seorang itu menjadi senang. Dan busyronya Allah bagi orang beriman dan bertakwa itu di hidup dunia mereka udah dapat busyra dari Allah, wa fil akhirah, apalagi nanti di akhirat Allah berikan juga busyra, kabar gembira-gembira yang membuat mereka senang hati. La tabdila li kalimatillah. Dan juga jamaah sekalian, Allah itu tabdil, la tabdil, tidak akan merubah terhadap kalimat-kalimat Allah. Allah tidak akan menyelisih terhadap janji-janjinya. Dzalika huwal fawzul azim. Dan hal yang demikian itu adalah sebuah kemenangan, al-fawz, kemenangan azim yang sangat besar. Jadi jamaah sekalian, Allah itu sebetulnya sudah hidupkan kita itu harusnya kita hidup dengan bahagia. Ditambah apa jamaah? Ditambah Allah berikan modal hidup kita berupa Allah berikan hati, Allah berikan pendengaran, Allah berikan mata dengan penglihatan, Allah berikan mulut dengan berucap, Allah berikan tangan dan kaki untuk menunjang setiap aktivitas hidup kita di dunia. Maka dari itu setiap kita terlahir dengan sama, namun ketika hidup Allah berikan jalan hidup yang berbeda, tapi sejatinya Allah sedang memberikan sebuah jalan menuju kebahagiaan kepada kita. Yang saya ingin tekankan juga jemaah sekalian, sebagaimana tema yang diangkat bahwasanya menata kebahagiaan dalam hidup dunia yang sementara. Dunia itu singkat dan sementara. Maka dari itu jangan habiskan selain dengan yang membuatmu bahagia. Dunia ini udah pendek jemaah.
Kehidupan dunia kita paling 60 sampai 70 tahun. Ada yang komentar, kata siapa Pak Ustadz, hidup dunia itu panjang. Tadi malam nih Ustadz bilang bahwasanya Nabi Nuh dan juga kaumnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala batas usia yang begitu panjang. Bahkan sampai 950 tahun. Ada ulama yang mengomentari 950 tahun itu masa bakti dakwahnya Nabi Nuh. Untuk rentang hidupnya itu bisa lebih dibandingkan itu. Ini dakwahnya 950 tahun. Jadi dunia itu panjang atau pendek? Dunia itu sesuatu yang lama atau sebentar? Dunia tetap singkat dan sebentar. Walaupun usia 950 tahun yang didapatkan bagi kaumnya Nabi Nuh, tetap tidak lebih panjang dibandingkan durasi hidup di akhirat. Karena apa jamaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Al-Hajj ayat ke-47 bahwasanya wa inna yauman inda rabbika, satu hari di sisi Allah ka alfi sanatin mimma ta'uddun, itu sama dengan 1000 tahun di sisi kamu. Perhitungan waktu kita dengan waktu Allah Subhanahu wa taala, perhitungan waktu dunia dengan akhirat nanti jamaah sekalian, itu sangat berbeda jauh. Maka dari itu hidup dunia itu sangat singkat dan sementara, dan kehidupan akhirat begitu panjang dan tidak ada batasnya. Dan saya ini mencatut nukil dari sebuah kitab yang ditulis oleh ulama yang wafat di tahun 1946. Beliau bernama Syekh An-Nasir bin As-Sa'di, yang terkenal dengan tafsir As-Sa'di, ulama yang ada di Timur Tengah. Beliau itu menulis satu buku tipis jamaah, enggak lebih dari 35 halaman, berbahasa Arab. Apa? Al-Wasail. Di dalamnya itu diceritakan mengenai wasilah-wasilah, cara-cara untuk seseorang mendapatkan sa'adatil hayah, untuk mendapatkan kebahagiaan hidup. Salah satu yang beliau ungkapkan di sini adalah apa? Al-aqilu, orang yang bijak, orang yang punya akal, orang yang punya nalar yang sehat, ya'lamu anna hayatahu sahihah, dia akan tahu bahwasanya kehidupan yang sesungguhnya hayatus sa'adah al-tuma'ninah, kehidupan yang membuat seorang bahagia dan penuh dengan ketenangan. Ingat, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan ketenangan, bukan ketenaran. Banyak orang dia mengaitkan standar kebahagiaan itu pada ketenaran, makanya gak tenang-tenang. Wa annaha qasiratun jiddan, dan seorang yang berakal, orang yang bijak, orang yang nalarnya sempurna ini dia tahu bahwasanya kehidupan dunia itu qasiratun jiddan, pendek sekali. Fala yanbaghi lahu an yaqsuraha bil hammi, maka dia pun sehingga mengetahui mengenai makna hidup yang singkat ini, dia nggak mau hidupnya itu malah diperpendek dengan apa? Bil hammi, dengan kegundah gulahan, wal istirsali, dan juga rasa kebersesalan dalam hidupnya, mal akdari, dan berkelanjutan ini nggak bisa move on, selalu terbayang-bayang dengan sebuah rasa takut dalam mencari kehidupan. Fa inna dzalika dhiddul hayatus shahihah, hal yang demikian itu adalah sesuatu yang kontradiktif dengan kehidupan yang sesungguhnya. Pak, hidup kita tuh udah pendek, Pak. Jangan diisi dengan sesuatu yang malah buat mumet. Entos mangan sakitu kitu, nah hirup teh barijeng teu bahagia deh. Sudah mah di dunia dia sulit, sengsara, tidak mencari cara untuk bahagia, tidak mau bersyukur, udah mah hidupnya sengsara, di akhirat apalagi. Maka dari itu jemaah sekalian, betul apa yang disebut oleh Imam As-Sa'di ini. Maka orang yang bijak, orang yang berakal dan bernalar sehat, mereka itu enggak rela hidupnya dirampas dengan rasa khawatir, dengan ketakutan, dengan anxiety gitu, stres berkepanjangan, enggak mau. Dan kita tahu jemaah, dunia itu hakikatnya hanya punya 3 hari. Hanya ada 3 hari dari dunia yang kita hidupi sekarang ini. Itu yang pertama adalah kemarin, yang kedua hari ini, dan hari yang ketiga itu adalah hari besok. Kita itu hanya hidup di 3 hari itu saja, berputar cuma. Kemarin sudah terlewati, hari ini yang dijalani, dan esok lusa yang kita akan dapatkan, yang akan kita
hidup di hari esok yang kita tidak bisa mengetahui dan menjamin apakah esok hari itu kita masih hidup atau tidak, namun dalam 3 rangkai kehidupan ini. Maka dari itu jamaah sekalian, konsep Islam memandang sebuah hari dalam dunia ini, kalau sudah terlewati disebut kemarin, harus ucapkan alhamdulillah. Hal-hal yang baik udah syukuri saja, alhamdulillah. Kalau ada hal yang tidak sinkron dengan keinginan kita, yang sulit buat kita hidup bahagia, maka kita serahkan kepada Allah. Qadarullah, kan sering baca gitu. Sudah qadarnya Allah, sudah ketetapan Allah. Kenapa dulu saya nggak masuk universitas anu? Kenapa saya dulu malah menikah dengan si anu? Kenapa dulu malah saya ambil pekerjaan ini? Padahal pekerjaan lain ada yang bisa saya prospek lebih baik. Sudahlah, qadarullah wa masya'a fa'ala. Itu takdir Allah dan sebagaimana kehendak Allah saja. Karena itu sudah terjadi, tidak bisa kita rubah. Dan untuk memandang hari besok jamaah, tinggal kita ungkap apa? Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Udah, untuk hari besok sudah kita tawakalkan kepada Allah. Jangan buat hati kita itu gusar sebelum datangnya waktu kepada kita. Sekarang nih, kalau misalkan kita lagi makan, terus sambil mikirin, aduh esok makan apa ya? Itu makanan yang kita makan sekarang itu nggak kerasa nikmatnya. Saya zaman dulu di pesantren jamaah, suka kadang memikirkan sesuatu yang belum terjadi di esok, di waktu yang akan datang. Salah satunya disebabkan karena misalkan biasanya orang tua itu jenguknya di tanggal 2, sekalian bawa bekal sangu buat saya. Tapi di bulan ini datangnya tanggal 10, telat. Membuat saya jadi kecewa gitu. Aduh, kenapa ini udah kehabisan? Sampai saya minjem dulu sama teman segala macam. Hingga akhirnya saya berkesimpulan, ketika orang tua datang di tanggal 10, orang tua udah selesai pulang, langsung berpikir, wah siga nama bulan payung ge, siga nama bakal telat deui. Hingga akhirnya membuat saya menjadi tidak bahagia menjadi kehidupan. Sudah merasa putus asa, bahkan kecewa, padahal belum terjadi. Itu teh. Saya punya guru, saya punya ustaz. Dulu di zaman Orde Baru jamaah, yang namanya nih pengajian-pengajian seperti ini nggak bebas. Pada saat itu ada ucapan yang disinyalir menyinggung terhadap kebijakan pemerintahan. Langsung diriungkeun eta mah. Setelah itu akhirnya dipanggil, sampai akhirnya dinyatakan dia bersalah. Esok lusanya, esok harinya mau dibawa untuk dipenjara, malamnya masih bisa tidur, herek dia tidur aja. Padahal istrinya itu gusar, nggak bisa tidur karena memikirkan bagaimana nanti nasib suaminya. Tapi ini orangnya nih, yang didakwa ini bisa tidur dengan nyenyak. Digugahkan tengah wengi, kang sana, kunaon sana mesti asa tenang-tenang wae, padahal enjing teh bade dilebetkeun ka penjara. Hotel Prodeo, kenapa menit? Sana isuk-isuk ayeuna sana. Nikmati saja sekarang, besok gimana Allah. Kenapa kita jarang bisa menikmati hari ini? Karena kita sudah kepikiran dengan masa yang akan datang. Ya, yang benar jamaah sekalian, kita itu hanya bisa mengendalikan hari ini, waktu ini, saat ini. Maka konsep Islam menyatakan bahwasanya ketika hari ini ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini payung berangkat ini Bismillahirrahmanirrahim. Gak tahu ke depan seperti apa nih nanti di sana, apakah kebijakan-kebijakan dari pemerintah Arab Saudi itu menguntungkan untuk jemaah haji? Bagaimana nanti tendanya? Bagaimana maktabnya? Bagaimana fasilitasnya? Tong dipikiran heula bakar karudet. Sudah saja Bismillahirrahmanirrahim. Kita upayakan yang terbaik di hari ini. Karena apa jamaah sekalian? Segala sesuatu yang kita lakukan yang terbaik di hari ini, kemungkinan besarnya esok dan waktu yang akan datang pun akan menjadi baik, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan sebuah bentuk diagram jamaah sekalian. Poros bahagia seorang muslim, porosnya itu bukan pada kehidupan dan rasa kesenangan yang sesaat. Bukan hanya kepada dikaitkan dengan masalah fisikal ataupun psikis yang dangkal.
Bukan itu, tapi lebih dalam dibandingkan itu jemaah. Poros kebahagiaan seorang muslim adalah yang pertama menjalankan perintah Allah, dan yang kedua menerima ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah beres itu doang. Kalau kita mau bahagia, kita tinggal jalankan perintah Allah. Mana larangannya? Pugu ketika menjalankan perintah Allah, di dalamnya juga kita berarti taat dan patuh, tidak melanggar dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang menjalankan perintah Allah, ada dua indikator yang harus ditunaikan. Yang pertama, harus mempelajari secara mendalam mengenai panduannya. Ini orang mau syukur dia dalam hidup, dia pengen mencoba sabar tapi nggak punya ilmu untuk syukur, tapi nggak ngerti bagaimana harus sabar, nggak bisa. Maka pintu pertama untuk menjadi seorang hamba yang taat dan bisa menjalankan dengan sempurna perintah Allah dengan cara belajar. Maka dari itu belajar ini bukan tugas para siswa, bukan tugas para santri, tapi belajar itu adalah tugas bagi setiap insan yang mengaku dirinya punya iman sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa jemaah? Faridah yang namanya thalabul ilmi, mencari ilmu agama khususnya, faridatun ala kulli muslimin, merupakan sebuah kewajiban faridah, sebagaimana kita sholat 5 waktu itu. Kita mencari ilmu agama itu faridatun, kewajiban yang mengikat, fardu ain. Bagaimana kita sholat 5 waktu kalau kita nggak punya ilmunya? Bagaimana orang bisa menunaikan rukun Islam yang 5-nya itu, dia nggak tahu, nggak ngerti hitungan zakat, dia nggak tahu apakah perniagaannya, perdagangan atau usaha yang dia lakukan itu sudah mencapai nisab ataupun haulnya. Dia tidak tahu bagaimana perkebunannya dan juga pertaniannya, padahal semuanya sudah ada ilmunya. Jadi panduannya ini harus diikuti. Salah satu caranya, upayanya ini, kita kajian. Kita jadi tahu bagaimana mengatur hubungan kita dengan Allah. Sholat kita, zakat kita, sedekah kita. Kita pun tahu bagaimana mengatur hubungan kita dengan orang tua kita, dengan tetangga kita, dengan saudara kita, dengan orang yang di luar dari agama kita. Semuanya diatur dalam panduan yang ada dalam Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menjalankan perintah Allah itu dengan beramal. Amalnya jamaah, tapi dengan bertahap. Kenapa disebut dengan amal yang bertahap? Karena kalau kita menjalankan syariat langsung penuh, semuanya sekaligus, berat jamaah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kategorinya apa? Qaulan tsaqila. Ucapan yang di dalamnya termuat konten yang begitu berat sekali. Mengubah kebiasaan-kebiasaan, menghancurkan tradisi-tradisi yang tidak senafas dengan Islam. Membuat segala sesuatunya itu menjadi berat, transformasi lebih baik dari suatu kebiasaan yang buruk. Itu sangat berat. Maka dari itu amalannya harus bertahap. Maksud amal bertahap teh kumaha? Ayeuna salat enjing henteu gitu, henteu. Maksud amal bertahap itu yang wajib-wajib dulu yang kita prioritaskan. Yang wajib dulu. Karena apa jamaah sekalian? Nabi Muhammad SAW kasih bocoran nih. Ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi. Dia ngomong sama Nabi Muhammad SAW, apa yang bisa membuat aku masuk ke dalam surganya Allah? Lantas Nabi sebutkan apa? Sebutkan rukun Islam yang 5. Kamu harus melaksanakan sholat, kamu harus berzakat setelah syahadatmu, kamu berpuasa, kamu pun naik haji, beribadah haji. Nah, terus dia ngomong, apakah aku kalau misalkan melaksanakan sholat yang wajib-wajib saja, apakah sudah bisa masuk surga? Iya, kamu bisa masuk surga hanya dengan sholat yang wajib saja. Maknanya apa jemaah sekalian? Standarnya itu, minimumnya itu yang wajib. Sedangkan yang sunnah ini, kalau sudah baik yang wajib, kita mau mencoba berlatih pada yang sunnah bagus. Dan banyak keutamaan-keutamaan dari ibadah-ibadah yang sunnah. Salah satunya untuk melapisi segala cacat dan kurang dari ibadah yang wajib. Itu yang sunnah bisa membuat pelapis, yang benteng untuk tetap membuat pahala ini sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap amal yang bertahap itu, yang wajib-wajibnya ini kita prioritaskan. Jangan ngekeueuh kanu sunnah, yang wajib ditinggalkan. Contohnya apa? Contohnya jamaah sekalian, mohon maaf,
Ini sering terjadi, bukan hanya di masjid kita, namun seluruh di antara Indonesia bahkan dunia. Apa tuh? Pada saat Ramadan. Punten, ketika Ramadan di zaman Nabi, apakah sholat 5 waktu tetap dijalankan walaupun mereka saum? Tetaplah, apalagi ketika mereka saum, mereka pasti sholat. Sahabat Nabi dan juga Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan kedua, apakah mereka pun buka pada saat waktu maghrib? Ya pasti bukalah. Orang ketentuan syariat, ketika berpuasa ngong adzan buka, bisa minum bisa makan. Pertanyaannya, apakah mereka meninggalkan sholat berjamaah di masjid ketika waktu buka atau tidak? Tetap. Nabi itu sholatnya di masjid ketika buka puasa. Sahabat itu sholatnya tetap di masjid ketika buka puasa. Punten-punten, kadang-kadang saya juga agak telat datang sini karena buka dulu. Makanya saya minta sama Kang Rizky, waktu nanti saum Ramadan, waktu tunggu jeda iqomahnya diperpanjang, bahkan sampai 10-12 menit itu. Berikan space kepada orang-orang, bisa dia buka di rumah sebentar, lantas dia bisa sempurnakan juga berjamaah sholat maghribnya. Terkadang mohon maaf, ini yang kadang-kadang suka terlewat jemaah. Yang wajib sholat, sunnah itu untuk buka di awal, udah itu sholat dulu, langsung kita makan berat silakan. Dan juga yang kedua jemaah, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Mau sebagaimanapun prosesinya begitu sakral, tapi tetap tidak bisa mengubah ketentuan wajibnya sholat subuh dan sholat-sholat yang wajib yang lainnya. Coba kita lihat betapa banyak orang-orang yang sholat id sampai penuh, tapi ketika sholat 5 waktu kurang rasanya. Ini yang wajib dulu diperbaiki. Contoh yang kedua, ketika sholat taraweh. Sholat taraweh sunnah banyak. Sholat rawatib ba'diyah setelah isya itu muakkadah. Tapi ada orang-orang yang meninggalkan sholat yang 2 rakaat ba'da isya, lantas dia mengedepankan sholat taraweh. Ini sama-sama sunnah, tapi status kesunahannya berbeda. Maksud saya ingin menyebutkan bahwasanya jangan sampai jamaah sekalian, aitun kita ngegewuk tahajud jam 2 jam 3, tapi pas nalika subuh kaberangan gitu. Jangan sampai jamaah sekalian, barijeng kita melaksanakan sholat duha, bahkan 3 waktu sholat duhanya. Pertama di masjid suruh, itu awal duha di awal waktu. Pulang ke rumah jam 8 jam 9 sholat lagi duha. Nanti sebelum batas istiwa jam 11 kurang sholat lagi duha. Tapi ketika sholat zuhur hilang entah kemana. Jangan sampai seperti itu. Yang wajib-wajibnya dulu ini kita kuatkan gitu. Dan setiap kita pasti berproses, bertahap. Dan yang terakhir, menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang Allah beri dalam kehidupan kita, tidak menutup diri kita untuk bisa bahagia mencari kehidupan ini. Karena Allah tidak simpan bahagia hanya di saku yang penuh dengan harta, enggak. Kalau misalkan bahagia itu hanya dengan harta, berarti orang yang terbahagia di muka bumi adalah Qarun. Kalaulah dunia itu disimpan pada tahta dan posisi yang strategis, maka yang paling bahagia itu adalah Firaun jemaah. Namun Allah simpan bahagia itu setiap hati yang mampu bersyukur dan bersabar. Saya lebih sering mendapatkan jemaah sekalian langsung melihat prototipe seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketika dia cuma dapat uang gak seberapa dari hasil jeripaya dan juga keringatnya, dapat 20.000, tos manggul semen kenging 20.000, lu atlet tapi syukurna ya Allah. Gak seberapa kita kasih, tapi doa yang terlangitkan itu untuk kita itu panjang sekali. Sedangkan kita jemaah dikasih 1 juta, 2 juta pasti perem keneh wae. Dikasih 10 juta karena targetnya 20 juta gitunya, tidak bersyukur kepada Allah. Padahal ada orang di luar sana yang hanya dengan 1.000, 2.000, 10.000 rupiah mereka sudah terlihat simpul senyuman di wajahnya. Maka dari itu jemaah sekalian bersyukur dan juga bersabar.
Itu adalah poros kebahagiaan bagi seorang muslim. Insya Allah mudah-mudahan kita masuk di dalamnya, menjadi hamba yang mendapatkan surga di dunia, kita berbahagia di dunia, kita semasjid di dunia, begitupun kita sesurga di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah rabbal alamin. Terima kasih jamaah sekalian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan sedikit banyaknya manfaat, khususnya untuk saya dan umumnya untuk kita seluruhnya. Dan juga mudah-mudahan setiap hajat, keinginan, harapan, doa dan cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memasrahkan kehidupan kita kepada Allah dengan setiap perencanaan dan ikhtiar terbaik kita, bukan hanya sekedar memasrahkan kehendak kepada keinginan hawa nafsu diri kita semata. Mudah-mudahan Allah bahagiakan hidup kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.